Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah. Masih ada 5 hari kita berada di hari-hari terbaik di bulan Dzulhijjah. Maka itu kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mari kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, saya sudah minta izin sama ibu bahwa materi kita ini insyaallah kita pending dulu. Riyadhus Shalihin kita bahas tentang keutamaan Dzulhijjah dan fikih kurban, ya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, ya, sekalipun sudah sering dibahas. Yang pertama, sebagai mukaddimahnya, bahwa ibu bapak sekalian, salah satu nikmat Allah yang besar untuk kita sekalian selain nikmat iman dan Islam adalah nikmat kita ditakdirkan oleh Allah hadir di muka bumi ini sebagai umat terakhir dari Nabi terakhir, dan itu ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, nahnul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah dukhulal jannah. Kita adalah umat terakhir, tapi kita di hari kiamat nanti adalah umat yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga. Tapi pertama juga masuk neraka. Iya, pertama juga masuk neraka. Iya. Tapi itu artinya akan lebih dahulu kita masuk surga. Jadi umat yang masuk neraka itu selesai, dipindahkan ke surga, yang lain baru menyusul. Ya, dari umat-umat yang lain. Itu keutamaan pertama. Yang kedua, saya cuma lupa cek tadi malam, ibu bisa lihat surah Al-Fajr, surah ini dulu, surah Al-Qasas ayat 68. Tadi saya lupa taruh. Kamu bisa lihat penegasan tentang nikmat Allah kepada kita sebagai umat Muhammad selain hadis tadi adalah surah Al-Qasas ayat 68. Kita lihat nanti potongannya, penjelasannya. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Surah Al-Qasas 68. Potongannya saja kita ambil. Dan Tuhanmu, kata Allah, menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memilih. Dapat Al-Qasas 68, ya. Dan Allah memilih. Kita sampai potong di situ karena penjelasan ulama sangat penting tentang kalimat memilih. Dan Tuhanmu, kata Allah, menciptakan apa saja yang dikehendakinya, dan Allah memilih. Ternyata ulama menjelaskan Allah memilih, maksudnya memilihkan untuk kita umat Muhammad ini hal-hal terbaik. Yang mana saja yang terbaik itu minimal 4. Kita sebut satu persatu. Allah memilihkan untuk kita waktu-waktu terbaik untuk beribadah.
Jadi yang pertama yang Allah pilihkan untuk kita Muhammad ini waktu-waktu terbaik untuk beribadah. Salah satu waktu itu adalah waktu malam. Jadi Allah memilihkan untuk kita waktu terbaik untuk beribadah, salah satunya malam. Dan ibadah yang dimaksud umumnya adalah salat. Jadi ibu sekalian, beribadah di malam hari lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah di siang hari, khususnya sholat. Sekalipun nanti ada penjelasan, sholat malam semakin larut semakin afdal. Sebaliknya sholat duha, ini sholat duha tadi, sholat duha kita sebut tadi nanti. Sholat duha itu semakin terik semakin afdal. Jadi misalnya kan awal waktu sholat duha itu kan syuruk. Jadi kalau tertulis di layar jam 6.00 syuruk, berarti tunggu 10 menit, itu sudah bisa sholat isyarat atau sholat duha. Tetapi afdalnya tunggu dia semakin terik, kira-kira jam 8, jam 9 barulah ibu sholat duha. Itu pun masih kalah dengan ibadah di malam hari. Dan itulah tafsir ayat wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya di surah An-Naba. Dan kami jadikan waktu malam sebagai waktu istirahat dan siang sebagai waktu beraktivitas. Nah, ternyata ibu sekalian, ibu jarang mendengarkan penjelasan ini. Ternyata istirahat yang dimaksud oleh ayat adalah istirahat dengan sholat. Jadi waktu malam dijadikan waktu untuk istirahat adalah istirahat dengan sholat. Jadi istirahat dengan sholat punya hubungan yang erat. Bahwa Nabi SAW itu mendapatkan rehatnya kalau sudah sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat itu dinamakan Mi'raj. Jadi Nabi itu akan lebih tenang hatinya beristirahat kalau sudah sholat. Nah, makanya dikenal, ibu masih ingat ceramahnya Zainuddin MZ rahimahullah. Saya selalu puji-puji Pak Ustadz, Masya Allah. Beliau bilang, dulu Nabi bilang kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi kalau sudah sholat, itu Nabi istirahat. Tapi umat sekarang, kata Pak Kiai, itu bukan bilang istirahatkan kami dengan sholat. Umat sekarang istirahatkan kami dari sholat. Kalau sudah azan di masjid, orang tua dulu, subhanallah, asar mi sedih, tua betul mah ini, tua mi ramang, subhanallah, sholat lagi kita. Tapi orang sekarang begitu azan di masjid, baru istirahat, azan misalnya. Nah, itu orang sekarang. Nah, jadi kita kembali, ibadah di malam hari itu jauh lebih afdal dibandingkan di siang hari. Itulah waktu, salah satu waktu yang dipilihkan oleh Allah, dan banyak waktu-waktu lain. Jadi kita persingkat di situ. Yang kedua, maksud ayat Allah, dan Allah memilih. Yang kedua, Allah memilihkan kita keadaan-keadaan terbaik untuk berdoa. Jadi Allah memilihkan untuk kita keadaan-keadaan terbaik untuk berdoa, ya, dan beribadah secara umum. Keadaan apa itu? Salah satunya adalah keadaan musafir. Ketika kita bersafar, disitulah waktu terbaik, keadaan terbaik untuk banyak-banyak berdoa. Sayangnya jarang orang memanfaatkan keadaan musafirnya itu untuk berdoa. Saya kalau naik pesawat biasa perhatikan orang di samping saya sibuk dengan HP-nya atau tak kala tidur, ya. Jarang sekali saya lihat ada yang berdoa, ya. Doa sedikit, ya. Pesawat Lion, ibu pernah naik pesawat Lion kan? Dulu pesawat Lion itu ada kertas doanya, ya bu. Sekarang sudah tidak ada. Nah, ini
sedikit demi sedikit ditarik kita untuk jauh dari agama kita. Itu kalau kita di atas ada di kantong kursi itu. Cuma ada satu yang lucu di kertas doa itu. Semua agama ada doa safarnya. Padahal kalau dirujuk ke kitab aslinya, kitab suci mereka, tidak ada doa safar di agama mereka. Cuma Islam yang punya. Tapi paling minimal itu ada kebaikannya, bahwa dia mengingatkan kita untuk berdoa. Karena saya sendiri kadang-kadang saya lupa doa safar yang panjang itu. Jadi kalau pas doa dulu, ini paling sambungannya. Dan itu enak sekali. Kalau ibu pernah naik pesawat Saudi Airlines, enak sekali karena dia dipimpin oleh pilotnya. Coba kita dengar pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ketika kan pesawat itu sedang bergerak. Enak sekali perasaan itu, Bu. Lalu disambung. Allahumma. Baru pelan-pelan cara bacanya, baru bagus suaranya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Ada di buku anu tabu. Zikir pagi dan petang tak? Ada di situ. Yang Muslim itu. Wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa qdi anna budda. Allahumma innaka antal khalifatu fis safar. Allahumma inna na'udzu bika min wa'da'is safar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Enak begitu dia terbang. Enak sekali perasaan. Ibu kalau lihat terjemahannya itu doa enak sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tenang, itu pesawat. Tenang. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ya Allah, kami mohon kepadamu perjalanan kami ini kami menghasilkan kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda. Perjalanan kami ini adalah amalan yang kau ridhoi. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini. Waqdi anna budda, dan dekatkanlah jaraknya. Allahumma innaka antal khalifatu fis safar. Ya Allah, engkau adalah pengganti perjalanan kami. Allahumma innaka antas sahibu fis safar. Engkau adalah teman dalam perjalanan. Bagaimana Pak? Ibu, kan kita bersafar lalu pendamping kita jenderal. Ini Allah Subhanahu wa taala. Innaka antas sahibu fis safar. Allahumma inna na'udzubika min wa'da'is safar. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu keburukan perjalanan ini dan buruknya waktu kembali kami. Jagalah keluarga dan anak-anak kami. Makanya tidak jarang orang pulang safar justru marah-marah tak? Ada yang marah-marah pulang. Itu karena dia lepas dari doa. Ini pilihan kedua dari Allah untuk kita sebagai umat Muhammad. Allah memberikan kita waktu keadaan terbaik, keadaan terzalimi, itu waktu terbaik untuk berdoa. Keadaan ya termasuk ditipu. Kalau sudah dikasih utang orang, kemudian jatuh tempo kita tagih, justru kita dibawa ke parang sama yang ya apa boleh buat. Di situ waktu terbaik untuk kita berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah memilihkan untuk kita tempat-tempat tertentu yang afdal untuk beribadah di tempat itu. Jadi pertama waktu, kedua keadaan, yang ketiga tempat. Allah pilihkan kita tempat-tempat tertentu yang terbaik untuk beribadah. Salah satunya, Ibu, tempat terbaik Masjidil Haram. Masjidil Haram. Rasulullah bersabda, "As-salatu di masjidi hadza ka'alfi salatin fi ghairi." Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, sama dengan 1000 kali salat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi salat di Masjidil Aqsa, Ibu, itu pahalanya 500 kali.
sholat di masjid apa namanya masjidnya? Masjid Baruga. Masjid Baruga di namanya di? Ya, di Masjidil Haram 100.000. Yuk kita bikin hitungan matematika. Betapa afdalnya sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Baruga ini. 5 kali sama dengan 500.000. Seandainya Raja Salman bilang, semua yang masuk ke Arab Saudi saya cuma izinkan untuk tinggal di kota Mekah 1 hari saja, 24 jam, supaya dia bisa sholat 5 kali salat wajib, itu sudah cukup. Kenapa? 5 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 500.000 kali sholat di Masjid Baruga ini. Artinya apa? Secara matematika ibu bisa hitung. Karena kita sholat dalam 1 hari 5 kali. 1 tahun 360 hari. 365 atau 390 kali 5 itu 1.800. 500.000 bagi 1.800 sekitar 270,7 tahun. Maka untuk bisa menyamai sholatnya orang 5 kali di Masjidil Haram, kita butuh waktu 270 tahun lebih sholat di sini. Ya, luar biasa itu tempat. Tapi ada pernah bapak-bapak bilang, nyaman itu ya Ustaz yang yang tinggal ke di sana, yang di Saudi tinggal, kaki pergi di Masjidil Haram, kita kodong. Jawabannya itulah keutamaan yang Allah berikan. Tetapi satu hal yang bapak harus tahu, ibu harus tahu, bahwa tidak semua yang tinggal di sekitar Mekah itu pernah haji, bahkan pernah ke Masjidil Haram. Anda yang tidak pernah ke Masjidil Haram, dan saya pernah lihat orangnya di Mekah. Waktu itu saya jadi penerjemah, waktu saya masih kuliah 99-2003, saya berada di satu hotel yang tidak jauh dari hotelnya orang Aceh. Jadi orang Aceh itu Bu, setiap tahun kita tahu, setiap tahun dapat uang 2.000 real, 2.000 real itu 5 juta, dan itu wakaf dari seorang syekh dulu orang Aceh yang bikin hotel di sana. Ya, dan itu uangnya terus mengalir, tidak ada yang potong. Alhasil stressingnya ternyata ada bapak-bapak umurnya dia sebut 75 tahun. Dia seumur hidup tidak pernah haji, bahkan tidak pernah ke Masjidil Haram. Ya, memang ada. Jadi betul itu kalau orang bilang itu haji itu betul-betul panggilan. Betul, betul itu. Secara sekalipun tidak ada dalilnya, tapi perasaan orang, pengamatan orang itu betul. Pergi haji, pergi umroh itu betul-betul panggilan. Sama yang pernah saya cerita di sini, ada anaknya Pak Prof dekat rumah itu gagal pergi umroh baru-baru Ramadan. Gagal, karena sudah tiket sudah ada, semua lengkap, visa, akomodasi, hotel apa semua, gagal berangkat. Saya bilang sama Pak Prof, kayaknya anak itu pernah menolak. Kita tawarin untuk pergi umroh, dia menolak. Dia bilang, iya Ustaz, pernah menolak. Jadi jangan pernah menolak kebaikan-kebaikan besar seperti itu, dan pernah kita sebut. Alhasil itulah pilihan Allah yang dimaksud dalam ayat. Yang keempat menjadi strategi kita, bahwa Allah memilihkan untuk kita musim-musim terbaik, musim-musim terbaik untuk beribadah. Salah satunya adalah musim haji, musim haji. Musim haji terutama 10 hari ke Dzulhijjah, dan kita berada di dalam. Sebentar kita sebut ayat dan hadisnya. Secara umum, ibu-ibu sekalian, kalau ada yang tanya, Ki, kenapa bisa bulan haji terutama tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sangat dimuliakan oleh Allah dan besar pahalanya di dalam? Jawabannya adalah karena 10 hari Dzulhijjah di situ berkumpul semua 5 rukun Islam. 5 rukun Islam, mulai syahadat, zakat, sholat, puasa. Tapi tempat lain tidak ada. Di musim haji ada satu yang tidak mungkin di waktu lain, dia adalah ibadah haji. Itu jawabannya.
Nah sekarang ibu sekalian, sebelum saya perlihatkan beberapa di sini, ibu bisa tulis dua surah yang berhubungan dengan keutamaan bulan haji. Saya lihat sekali edit tadi malam, ini saya langsung ke hadis. Ibu tulis ayat surah pertama, surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. Dalil keutamaan 10 hari Dzulhijjah, surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. Al-Fajr 1 sampai 2. Kemudian surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 142. Surah Al-Fajr 1 sampai 2, kemudian Al-A'raf 142. Nah, kita dengarkan ayatnya. Saya minta maaf sekali tidak sempat tulis. Surah Al-Fajr, Allah berfirman wal fajr. Ibu bisa lihat terjemahannya. Wal fajr wal layali asyar. Ada situ terjemahannya cuma dikatakan demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Penjelasannya adalah wal fajr, demi waktu subuh. Subuh apa? Ternyata subuh yang dimaksud adalah 10 Dzulhijjah. Demi waktu subuh di tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi 10 Dzulhijjah ini yang utama. Kemudian walayalin asyar, 10 hari Dzulhijjah. 10 hari Dzulhijjah. Nah, itu maksudnya. Ya. Kenapa dimulai dari tanggal 10 wal fajr? Tanggal 10 karena di tanggal 10 Dzulhijjah itulah turun ayat pelan-pelan al-yawma akmaltu lakum dinakum, persis ketika Nabi Hajjatul Wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, yang selama ini kita pelajari bahwa itulah ayat apa itu? Ayat terakhir ya. Jadi kita belajar dari SD, kalau ditanya apa ayat terakhir yang turun, kita bilang al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tidak kuat. Bukan itu. Sebab itu turun berkenaan dengan Hajjatul Wada dan Nabi masih hidup beberapa tahun setelah turunnya ayat. Ayat terakhir nanti kita bahas secara khusus itu di surah Al-Baqarah. Itu nanti insyaallah. Secara khusus itu ayat pertama yang menceritakan tentang keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah, terutama tanggal 10. Ayat kedua, pelan-pelan supaya nanti kita masuk di hadisnya lebih rinci. Ibu kalau nanti setelah saya sebutkan ini, kalau ada pertanyaan di sela saja, tidak apa-apa. 9. Surah Al-A'raf ayat 142. Allah berfirman, wa wa'adna Musa. Ibu bantu saya, karena kadang saya lupa ayat. Wa wa'adna Musa thalathina lailah. Betul Ibu? Wa atmannaha bi asyr. Wa tamma miqatu rabbih 40 lailah. Ayat 142 Al-A'raf. Kalau Ibu baca terjemahannya saja tidak lengkap ilmunya. Terjemahannya cuma mengatakan dan kami membuat perjanjian dengan Nabi Musa selama 30 hari. Lalu kami minta sempurnakan tambah 10. Ya Bu ya. Lalu genaplah, sempurnalah 40 hari. Kalau Ibu lihat struktur ayatnya terlalu rumit. 30 tambah 10. Kenapa tidak bilang 40 saja? Ya Bu ya. Terlalu lama. Dan model ayat ini mirip sekali dengan ayat di surah Al-Kahfi tentang tidurnya Ashabul Kahfi. Ibu kalau Ibu lihat di surah Kahfi, dan Ashabul Kahfi tidur 300 tambah 9. Ya Bu ya. Ibu akan dapatkan Ashabul Kahfi tidur di goa 300 tahun tambah 9. Kan itu bikin kita berpikir, kenapa lama sekali? 300 tambah 9. Kenapa tidak bilang 309 saja? Pakai
pakai main tambah-tambah. Oh, di situ ada kisah, ada ceritanya. Hitungannya adalah 300 tambah 9, sengaja dibuat 300 tambah 9 karena 300 tahun itu hitungan syamsiah, hitungan Masehi. Sedangkan 309 itu hitungan Qamariyah, Hijriyah. Dan ibu bisa cek umur kita kalau hitungan Qamariyah, Hijriyah itu lebih cepat daripada hitungan milenial. Coba kita tes. Itulah sebabnya kalau kita lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, setiap tahun itu maju 10 hari setiap tahun. Saya lahir 24 September 74, berarti nanti September baru genap umur saya 52. Tapi kalau dicek di Hijriyah, penanggalan Hijriyah, umur saya sudah lewat 52. Saya lahir tanggal 8 Ramadan tahun 1380 sekian. Itu maksudnya 300 tambah 9 ya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa tidak 309 saja, ternyata 300 tambah 9 karena 300 hitungan Masehi, 309 hitungan Hijriyah. Di lain pihak Imam Al-Qurtubi menjelaskan, dapat ini ya, belok sedikit untuk menjelaskan kenapa 300 tambah 9, karena maksudnya Ashabul Kahfi itu tidurnya 300 tahun di gua, itu masa tidurnya 300 tahun saja, sedangkan 9 tahunnya dia hidup dalam keadaan sudah bangun. Jadi kalau ditanya berapa lama tidurnya Ashabul Kahfi, 300 tahun. Kenapa Allah bilang 300 tambah 9? 9 itu masa hidupnya dalam keadaan sudah bangun. Jelas Ibu? Jelas? Enggak belok-belok gitu? Enggak terlalu jauh beloknya tak? Kita sekarang belok kembali ke ayat Al-A'raf 142. Dan kami membuat perjanjian dengan Nabi Musa 30 hari. Ditambah 10, genaplah 40. Kenapa tidak disebut 40? Kisahnya adalah begini. Jadi suatu saat Nabi Musa disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, Nabi Musa pernah bilang sama Allah, ya Allah, mauku saya toh, ya pakai bahasa kita, mauku saya kalau ada mandat, ada perintah khusus untuk saya, minta tolong jangan pakai mediator, tidak usah lewat Jibril, tolong sampaikan langsung, karena saya akan sangat bangga dengan itu. Kan enak memang itu kalau perintah langsung, ya kan? Musa bilang begitu. Apa kata Allah? Boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kau harus berpuasa 30 hari, dan itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Apa yang terjadi? Genap puasanya Nabi Musa 30 hari, dia sudah mau berangkat. Yang disebut dalam riwayat, dia sudah mau berangkat ke Bukit Sinai, Bukit Tur Sinai, Watini wal Zaitun, Waturi Sinin. Tur Sinai, Tur itu artinya bukit, Sinai itu artinya indah, bukit yang indah. Apa yang terjadi? Nabi Musa, katakanlah jaraknya di sini rumahnya dia berpuasa 30 hari. Ketika mau berangkat ke Bukit Sinai, dia melangkah keluar rumahnya, diambil ranting pohon zaitun, baru dia bersiwak. Harapannya adalah, kan kalau orang berpuasa apalagi lama mulutnya bau, dia bersiwak, gosok gigi, harapannya supaya mulutnya wangi. Ini kan mau bicara sama Allah, harus wangi. Apa yang terjadi? Setelah dia gosok gigi, Allah malah bilang kepada Musa, ya Musa, ama ta'lam annahu la khawufu famsa'ini ahabbu ilaih. Wahai Musa, tidakkah engkau ingat bahwa saya itu lebih suka dengan bau mulutnya orang yang berpuasa, sangat cinta dengan bau mulutnya orang berpuasa. Kenapa kau gosok gigimu? Maka Musa mengatakan, jadi bagaimana ini ya Allah?
tidak jadi nih, tidak jadi nih, saya dapat mandat langsung. Kata Allah, jadi Ji, tapi ada syaratnya, kau harus puasa 10 hari lagi, dan itu dilakukan di bulan Dzulhijjah, karena sekali Dzulqa'dah Dzulhijjah. Itulah ayat yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan 10 hari Dzulhijjah. Ada pertanyaan? Atau pelan-pelan saja Bu ya, kita sambil lihat habisnya ya. Yang pertama ya, ini saya potong kianunya, kalimatnya. Yang pertama langsung dari puasa Asyura. Jadi teks lengkapnya adalah ada 4 amalan, itu yang tersembunyi. Ada 4 amalan yang Nabi tidak pernah tinggalkan sepanjang hidupnya, setiap tahun berputar. Jadi ada 4 amalan yang selalu dijaga oleh Rasulullah dalam perjalanan 1 tahun kehidupannya. Ini perlu dijaga-jaga Bu. Yang pertama puasa Asyura. Ibu sambil mencatat, saya bicara saja. Puasa Asyura. Jadi Nabi itu kalau di bulan Muharram sudah tanggal 9 Dzulhijjah itu dia siap-siap bahwa besok saya harus puasa. Itu perlu dijaga Bu. Kalau bulan Muharram nanti kan setelah Dzulhijjah Muharram tak? Iya. Jadi jaga tanggal Muharram nanti, tanggal 10. Karena ini adalah amalan yang selalu dijaga oleh Nabi. Yang kedua adalah berjaga-jaga untuk selalu beramal soleh di 10 hari Dzulhijjah. 10 hari Dzulhijjah selalu dijaga. Yang ketiga, Nabi selalu berjaga-jaga untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan, yaitu puasa putih. Ya, orang Jawa puasa putih. Yang keempat, 2 rakaat sebelum subuh, dalam riwayat 2 rakaat duha. Jadi Nabi SAW menganjurkan untuk kita minimal sholat duha itu jangan sampai ditinggalkan, minimal 2 rakaat. Ya, sekalipun di teks yang sahih adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nabi tidak pernah tinggalkan. Bahkan beliau bersafar pun sholat sunnah subuh ini tidak ditinggalkan oleh Nabi. Yang lain ditinggalkan. Ya. Ini menunjukkan stressingnya bahwa beramal baik di 10 hari Dzulhijjah adalah hal yang selalu dimotivasikan oleh Rasulullah, dan secara pribadi beliau selalu menjaganya. Hadis yang kedua, Ibu sekalian, dan diantara yang disyariatkan adalah memperbanyak zikir, tahlil, tasbih, dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Inilah amalan khusus di 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini saya cuma tampilkan hadisnya. Jadi saya beberapa tahun yang lalu Bu, sebelum saya sempat hijrah ke Jawa, saya itu membina beberapa pengajian ibu-ibu, dan saya amati ibu-ibu lah yang paling sering bertanya dengan pertanyaan yang menunjukkan semangatnya tentang amalan-amalan khusus sunnah dengan bahasa sederhana. Ustaz, kalau 10 hari Dzulhijjah itu Ustaz, apa amalan khususnya itu? Adakah itu amalan-amalan tertentu Ustaz? Ternyata ada, tahu ada. Jadi ada amalan khusus yang disunahkan oleh Nabi 1 sampai 10 Dzulhijjah itu terus dijaga. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Diperbanyak sejak subuh sampai maghrib. Jadi kalau sempat lagi luang, tidak ada jadi kerja, bahkan sambil menulis, sambil masak, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dan sekarang sudah tanggal 6 diperbanyak lagi. Ya. Berdasarkan hadis Nabi, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak ada amal soleh yang lebih dicintai olehnya pada hari-hari itu. Maksudnya 10 hari Dzulhijjah melebihi 10 hari ini.
Ya, jadi berbuat baik, beramal soleh di 10 hari Dzulhijjah adalah pahalanya lebih besar dibandingkan berbuat baik di selainnya. Bahkan seorang sahabat bertanya di hadis yang lain, mudah-mudahan ada di sini. Oh, ini ada di sini. Ini Bu, lebih lengkapnya. Tidak ada hari-hari untuk beramal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari ini, 10 hari Dzulhijjah. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Jadi ada sahabat mengatakan, beramal soleh di 10 hari Dzulhijjah pahalanya besar ya Rasulullah, sampai berjihad kalah. Kata Rasulullah, iya, orang pergi berperang itu masih kalah pahalanya dengan sekedar senyum, memperbanyak senyum di bulan Dzulhijjah ini. Ya, sampai-sampai kalau kita mundur di sini, tidak apa-apa, minta maaf sedikit. Ini disebutkan Ibnu Umar yang setiap hari Kamis, kalau hari-hari biasa itu setiap hari Kamis berdiri di pintu gerbang pasar hanya untuk senyum dan salam. Assalamualaikum. Ibu begitu, saking maunya dapat pahala yang besar dengan amalan yang sederhana. Saya biasa sampaikan kepada ibu-ibu, itu orang di Saudi itu amalan sederhana bisa dapat pahala, cuma berdiri di depan pintu masjid pegang tisu. Dan hebatnya orang di sana memberi maksa. Saya pernah dapat satu kali, saya lewat Muhammad, kan di sana semua orang namanya Muhammad. Kali Muhammad, yallah, khalas, Muhammad, main paksa dia. Beda kalau di sini, yang minta yang maksa. Iya kan? Ayo situ hebat. Saking maunya orang mendapatkan pahala besar, amalan sedikit. Hanya untuk ibu, jangan pernah memandang enteng amalan berikut ini. Memungut sampah di masjid, itu besar sekali pahalanya. Memungut sampah, jadi kalau ada plastik-plastik anak-anak pungut, besar pahalanya itu. Ibnu Umar di 10 hari bulan Dzulhijjah, selain senyum, hampir tiap hari beliau bertakbir. Jadi tidak apa-apa sebentar kalau pulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang begitu. Cuma kita kan nanti di lebaran baru malam lebaran baru malam takbiran. Nah, padahal untuk bulan Dzulhijjah ya, Idul Adha 10 hari itu memang disunahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Itu hadisnya. Ya. Jadi lihat fisabilillah kalah dengan berbuat baik di bulan Dzulhijjah ini. Senyum-senyum kalau ada orang lewat. Saya tadi yang biasanya saya lewati gitu, satpam tadi saya lewat. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, alhamdulillah. Dapat disini pahala tuh. Itu. Jadi harus selalu dimotivasikan. Ketemu siapa anak-anak. Kalau anak-anak dekat rumah, saya sudah bisa senter dari jauh. Kalau saya lewat, pasti keluar. Pasti. Abi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kali ini saya yang dulu. Assalamualaikum. Apa kabar nak? Aku buka bagasi motorku, ada gula-gula di situ. Berbuat baik lagi. Banyak yang sederhana. Ya sekedar colek-colek teman. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sudah colek. Alhamdulillah. Itu amalan yang sederhana yang kita kira tidak mendatangkan kebaikan, dia mendatangkan kebaikan. Apa kabar ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ya.
Ini masih keutamaannya. Dan di hari 9, hari yang ke-9 diantaranya adalah hari Arafah, dan dia adalah hari yang agung. Nabi bersabda, tidak ada satu hari pun yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Dan sesungguhnya dia mendekat, kemudian membanggakan mereka, orang-orang yang beribadah di tanggal 9 itu, ya, di hadapan para malaikat, lalu berfirman, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu. Nah, kalau begitu ada 3 amalan yang sangat penting kita jaga di tanggal 9 Dzulhijjah. Ini masih ada waktu ke depan. Di tanggal 9, amalan pertama yang disunahkan oleh Rasulullah adalah, kita tahu semua, puasa Arafah tanggal 9. Ya, sebagaimana sabda Nabi, aku berharap agar Allah menghapuskan dosa orang yang berpuasa Arafah itu setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Saldo. Anak muda bilang, Ustaz, kalau puasa Arafah Kak, diampuni dosaku setahun lalu dan setahun yang akan datang. Berarti kalau sudah ke puasa Arafah, Ustaz, bisa bikin dosa dia. Bukan begitu, masuk. Itu motivasi dosa-dosa kita. Dan dosa yang dimaksud adalah dosa yang berhubungan dengan Allah, bukan yang dengan manusia. Itu anaknya berdosa sama Allah. Berdosa sama Allah berat, begitu minta ampun selesai persoalan. Tapi berdosa sesama manusia masalah. Jadi lebih baik kita yang dizolimi daripada kita yang menzolimi. Upayakan begitu. Amalan yang kedua, kayak Anda disebut sini. Tidak disebut. Amalan kedua adalah memperbanyak kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi itu, Bu. Jadi saya mendapatkan penjelasan beberapa ulama kontemporer di Timur Tengah, salah satunya dari Mesir dan Saudi. Ucapan ini di tanggal 9 sebaiknya diperbanyak ketika syuruk. Jadi kalau sudah sholat duha, duduk maki berzikir la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau sudah dirasa agak banyak dan mau pindah ke kalimat lain, maka kalimat lain yang disunahkan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tetapi yang harus dipusatkan adalah, difokuskan adalah kalimat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebaiknya di waktu duha, kira-kira ya setengah jam lah kita duduk. Nanti di waktu asar, setelah salat asar, tadarruski, lalu kita baca doa zikir petang, diulangi lagi kalimat itu kira-kira sampai jam 5 istirahat, bersih-bersih, setengah 6 menjelang buka puasa. Barulah kita melakukan sunnah yang ketiga, yaitu berdoa. Jadi ada 3 sunnah di tanggal 9: berpuasa, kemudian memperbanyak kalimat tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, atau ditambah nanti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu yang ketiga, berdoa, memperbanyak doa. Nah, kita ulang lagi, sangat disunnahkan ibu-ibu, ini harus saya tekankan untuk mengingatkan diri saya bahwa tanggal 9 Dzulhijjah, ibu ketika berdoa, ya, baik di waktu pagi, terutama menjelang buka puasa, itu mengangkat tangan. Diharapkan mengangkat tangan. Dan kita pernah sebutkan cara mengangkat tangan minimal 3 yang pernah dicontohkan Nabi. Angkat tangan yang biasa, yang dia agak dekat dengan dada. Jadi telapak tangannya menghadap, sedikit menghadap ke wajah. Jadi kita lihat telapak tangan kita disatukan, Bu, disatukan. Hadap ke langit. Jadi disatukan, Bu, disatukan. Ya. Itu yang pertama, dia agak dekat. Yang kedua, dia agak tinggi, agak tinggi. Telapak tangannya menghadap ke arah wajah, di jari-jarinya, jadi semuanya mengarah ke langit.
dia semakin agak tinggi, dia agak jauh. Kemudian yang ketiga, cuma saya sampai sekarang belum dapat penjelasan. Apakah model yang ketiga ini khusus di Arafah, mereka yang di Arafah, atau semua? Yaitu mengangkat tinggi sekali. Sebutkan, tetap dirapatkan seperti kata ulama. Hikmahnya kenapa dianjurkan menyatukan kedua tangan ini, itu seperti orang yang menadah air, dia bisa menadah. Kalau dilepas juga airnya. Adapun yang tinggi itu sampai diriwayatkan saking tingginya tangan nak ke atas sampai jatuh selendangnya. Ternyata ada orang tua sepekan atau beberapa hari lalu, saya dikasih tahu ketika saya ceramah begini, dia bilang, Ustaz, betul itu Ustaz. Sekalipun saya tidak tahu hadisnya, kalau direka-reka, dirasa-rasa, memang semakin tinggi tangannya orang diangkat ketika berdoa, semakin menunjukkan harapannya. Semakin tinggi tangan, semakin tinggi dan besar harapan orang kepada Allah. Iya, Bu. Dan itu fakta di lapangan. Coba perhatikan diri ibu dan orang lain. Ketika berdoanya, ini orang apa ini? Cuek-cuek toh? Seakan-akan dia tidak berdoa, karena seperti dia tidak butuh. Tapi coba kalau orang itu merapatkan tangannya begini, itu orang butuh sekali itu. Apalagi tangga tinggi. Ya Allah. Begitu memang. Jadi semakin tinggi tangan itu menunjukkan semakin tinggi harapannya kepada Allah. Ya. Jadi kalau bisa minimal yang kedua tadi agak tinggi-tinggi kalau di waktu mau menjelang buka puasa. Cuma kadang-kadang yang terjadi adalah kalau mau buka puasa orang makanan yang Pak buka ya diurus. Dan saya kasihan sama ibu-ibu. Sampai ibu-ibu harus bertanya, bagaimana min Ustaz? Mau tahu aku dong berdoa harus kulayani. Itu ibu. Kalau mau buka puasa orang, kalau bisa 1 jam setengah 6 lah. Siapkan memang di situ. Siapkan memang jam 5. Siapkan memang di situ. Ya. Tapi kita Ustaz yang di masjid kan masjid-masjid sekarang alhamdulillah. Biasanya pengurusnya itu panitia masjidnya sepakat kita buka puasa bersama. Itu kadang-kadang ibu kodong yang layan. Ibu, saya sarankan kalau masjid ini ada acara buka puasa nanti dan mau melibatkan ibu, dan sebaiknya ibu melibatkan diri supaya tambah pahala atau berbuat baik, meladeni orang yang mau berbuka puasa. Datang cepat-cepat atur memang nih, baru kalau sudah setengah 6 jangan mau diganggu. Pokoknya saya mau fokus. Pokoknya sembunyi begitu di balik itu, di bilik. Kalau ada yang datang totok maksudnya kayak sudah, saya mau memang harus konsentrasi, fokus. Itu sunnah yang dilakukan di tanggal 9. Di tanggal 10 inilah sunnah yang perlu kita bahas agak panjang, yaitu tentang berkurban. Sesungguhnya yang paling bagus dan agung di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah hari nahar, hari 10. Apa itu? Menyembelih. Dalam hadis yang lain, saya tidak dapat hadisnya. Tidak ada satu amalan yang dilakukan anak Adam di tanggal 10 Dzulhijjah yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan meneteskan darah. Ya. Jadi itulah amalan yang harus kita jaga-jaga. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk berkorban. Sampai sini ada pertanyaan? Kita masuk ke bagian pembahasan kedua tentang fikih kurban. Ya. Sudah Ibu? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Yang pembahasan tentang 10 hari Dzulhijjah? Ya, silakan. Ya.
Ya. Baik Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kami dapatkan dari 10 Zulhijjah ini. Ya, alhamdulillah. Biasanya kami itu melewati biasa saja seperti itu. Kemudian amalan-amalan yang puasa itu Ustaz. Kebetulan biasanya kan di 10 hari Zulhijjah. Tapi kemarin itu suami saya bilang 10 hari kita puasa semua supaya lebih bagus katanya. Tapi tadi Pak Ustaz bilang sebenarnya tidak terlalu kan kalau berpuasa seperti itu ya. Ya. Ya, karena banyak amalan-amalan berbuat kebaikan. Tapi kalau misalnya semua insya Allah ya bisa dilakukan juga berbuat kebaikan. Ya. Nah, yang paling saya ini itu kalau menyembelih kurban. Ya. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu kami kalau menyembelih kan misalnya di masjid. Ya. Kemudian ada kita beberapa orang ya kalau sapi. Ya. Itu kami biasa tidak pergi menyaksikan. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya anak-anak biasa, mak ini namanya saya masukkan ya nama mama sama papa gitu. Di satu sapi, di satu ya, sapi. Satu sapi itu nama kami dan bagaimana hukumnya itu Ustaz? Maksudnya jadi kami biasa kita juga atas nama kami kita menyembelih, tapi anak-anak juga atas namanya. Tapi bisakah misalnya nama anak saja yang atas namanya mama ya, tapi bukan kami, jadi kita juga merasa bisakah seperti itu? Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Baik. Sebelum saya lanjut, kita pertegas dulu bahwa ibu biasanya berkurban 1 ekor sapi, ya Bu ya, satu keluarga. Begitu maksudnya? 1 ekor sapi, 1 keluarga. Yang biasanya nama anak dikasih masuk juga. Nah, anak-anak kan sudah bisa berkeluarga. Jadi maksudnya anak-anak yang membayarkan seperti itu. Oh, gimana iya. kalau seperti Baik, itu? baik. Ya. Baik. Berarti masuk di fikih kurban. Nanti yang di layar yang tinggal lihat. Jadi kita jawab pertanyaan beliau. Nanti dia sudah masuk dalam bagian pembahasan fikih kurban ya. Dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, saya bawa ada 2 sunnah yang perlu dilakukan oleh sahibul kurban. Ada 2 sunnah yang jarang dipertegas oleh ustadz-ustadz kita berhubungan dengan kurban, khususnya sahibul kurban. Sunnah pertama adalah jika sudah masuk 1 Dzulhijjah, maka dilarang orang yang berkurban itu memotong kuku dan mengambil rambut pada tubuhnya. Itu tanggal 1 Dzulhijjah bagi pekurban. Nah, ada yang disalahpahami, dapat ya, pelan-pelan saya akan giring ke situ. Ada yang disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin terhadap hadis larangan potong kuku dan potong rambut. Yang pertama kesalahannya adalah ada masyarakat yang memahami yang dilarang dipotong itu kuku dan rambut hewan kurbannya. Itu masih ada di kampung. Yang mana dilarang dipotong ini Ustaz? Yang saya yang berkurban atau hewan kurbannya yang tidak dipotong kukunya? Saya bilang, dari mana kita bilang orang kampung Ustaz. Dia bilang yang dilarang dipotong kukunya hewan kurban. Nah, jawabannya adalah yang dilarang memotong kuku dan rambut adalah sahibul kurban, yang berkurban. Kesalahan kedua, banyak yang memahami yang dilarang memotong kuku dan rambut selain sahibul kurban, keluarganya juga. Padahal tidak. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, karena bilang Ustaz ada beda hadis kalau kepala keluarga yang berkurban ikut tomi keluarganya, ya toh? Jadi kalau begitu Ustaz, kalau 1 Dzulhijjah tidak bolehkah juga potong kuku?
Kau bilang, apa hubungan tak kita dengan kurban? Sambil bercanda. Apa hubungan tak kita dengan berkurban? Dia bilang, kan saya keluarganya. Iya kan, biar kita keluarganya. Yang dilarang potong kuku dan potong rambut tanggal 1 Dzulhijjah adalah sahibul kurban, yang namanya di situ disebut nanti. Adapun keluarganya itu yang ikut, maksudnya ikut pahalanya, dapat pahalanya, tapi tidak ikut kena hukum. Tidak ada hubungannya dia dengan hukum potong kuku dan potong rambut. Ya, karena keluarga itu cuma dapat, tidak apa-apa dibuat sedikit kasar jawaban saya. Yang dimaksud kepala keluarga berkurban dan anggota keluarganya ikut pahala, itu pun masuknya raci naji. Dia tidak dapat pahala full, tidak sama dengan yang berkurban. Nah, itu yang pertama. Jadi tentang sunnah ini kita bahas lebih lanjut sedikit. Kita buat pertanyaan, Ustaz, kenapakah itu sohibul kurban kalau 1 Dzulhijjah tidak boleh potong kuku, potong rambut? Apakah hikmahnya? Apa hikmahnya? Kenapa bisa begitu? Sebegitu pentingkah sampai ada ulama yang mewajibkan, mengharamkan potong kuku bagi sahibul kurban? Ternyata jawabannya sudah dijawab oleh ulama di abad kedua Hijriah, sudah lama, oleh Imam Ahmad. Jawabannya adalah bahwa larangan potong kuku dan potong rambut bagi pekurban, sahibul kurban, itu supaya dia mendapatkan satu bagian pahala dari ritual haji. Karena haji itu, orang yang berhaji kalau dia sudah berihram, maka dilarang potong kuku dan ambil rambut. Maka Imam Ahmad mengatakan yurja, diharapkan sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah haji. Lalu kita yang berkurban di tanah air itu, kita juga mendapatkan satu bagian pahala dari satu ritual haji yang dilakukan oleh jamaah. Itu hikmahnya. Jadi sebaiknya jangan potong kuku kecuali tidak sengaja. Rusak, tak kalau dipotong dia lupa, maka itu tidak sengaja. Nah, kalau semua pekerjaan kesalahan yang tidak sengaja itu dimaafkan. Itu yang pertama. Nah, ini masuk ke inti pertanyaannya. Sunnah kedua yang sangat disunnahkan, Ibu, minta tolong dengar baik-baik. Sunnah, bukan wajib. Tentang sahibul kurban, disunnahkan untuk menghadiri prosesi penyembelihan kurbannya. Sunnah, bukan wajib. Sunnah, tapi sangat disunnahkan berdasarkan dua teks hadis yang mirip, sasarannya saja yang berbeda. Satu kepada para sahabat secara umum, dan itu untuk kita semua, dan satu kepada Fatimah. Dan di sini sebentar kita dapatkan satu fikih kurban yang banyak disalahpahami oleh kaum muslimin. Nabi bersabda, "Uhduru idza dzabhtum." Hadirilah prosesi penyembelihan kurbanmu. Apa efek baiknya? Fa inna dunubakum tukfaru 'inda awwali qatratin min damiha. Karena dosamu akan diampuni oleh Allah sejak tetesan pertamanya darah kurban itu. Jadi disunnahkan untuk menghadiri, bukan wajib. Apalagi alhamdulillahnya kita hidup di zaman modern. Kalau tidak bisa kehadir, video call dulu, video call. Bisa tak? Iya. Dan yang dimaksud menghadiri prosesi penyembelihan tidak mesti melihat pemotongannya. Karena ada orang yang tidak sanggup lihat darah. Ya tak? Jadi misalnya Ibu, di sini ada kurban, nah, potong kurbannya di situ. Nah, Ibu ketika kurbannya mau dipotong, boleh Bu tanya sama tukang jagalnya. Tapi Pak Ustaz, kelompok berapa itu? Kelompok 3. Ya, ini namanya. Ada namaku di situ. Saya kelompokku ini Ustaz. Tunggu dulu Ustaz sebelum dipotong nih. Supaya saya bisa memenuhi sunnah menghadiri, saya tidak bisa lihat darah Ustaz. Minta tolong dulu. Yang dipotong dulu, yang dibaca dulu doanya.
saya mau selfie dulu sama sapi, boleh. Begitu mau disembelih menghindar masuk di masjid, itu sudah masuk dalam kategori menghadiri prosesi penyembelihan. Tidak mesti dilihat, tapi kalau bisa dilihat lebih baik, dan kalau bisa menyembelih sendiri lebih baik. Itu jelas, itulah sunnah yang sangat dianjurkan. Teks yang kedua kepada Fatimah. Di sini nanti ada penjelasan. Rasulullah mengatakan, wahai putriku tercinta Fatimah, hadirilah prosesi penyembelihan kurbanmu. Di sini kalimat ada pelajaran penting. Sebab dosamu akan diampuni oleh Allah sejak tetesan pertama. Ada kalimat penting, sejak tetesan pertama. Ada bapak kita di sini. Pak, kalau itu kambing atau sapi disembelih, darahnya menetes. Darahnya menetes. Dia tidak menetes, nanti terakhirnya baru menetes. Begitu disembelih, dia muncrat, nyembur. Itu ternyata hikmahnya adalah sengaja Rasulullah bilang, dosamu akan diampuni oleh Allah sejak tetesan pertama, karena Rasulullah ingin bilang bahwa saking cepatnya dosanya orang yang berkurban diampuni oleh Allah, begitulah cepatnya darah muncul. Kalau orang langsung itu nyembur, begitulah cepatnya Allah mengampuni dosa pekurban. Itulah sebabnya kenapa Abu Hanifah, Imam Auza'i dan sebagian ulama Malikiyah mengatakan kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Karena itu harapannya supaya ayo kurban, mumpung kau lapang rezekimu, supaya Allah mengampuni dosamu dengan kecepatan tinggi. Itu hikmahnya. Yang kedua yang saya inginkan, di lafaz itu Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, hadirilah prosesi penyembelihan kurban. Hadis ini ditujukan kepada Fatimah. Itu artinya Fatimah berkurban. Apa yang saya inginkan dengan hadis ini? Di tengah masyarakat kita sekitar 10 tahun lalu, itu hadir di tengah masyarakat sebuah kesimpulan yang sangat mengganggu beberapa masyarakat kita. Kesimpulannya adalah kalau berkurban harus atas nama kepala keluarga. Pernah dapat itu, dan itu pernah menimpa sepupu saya. Jadi dia suruh anaknya bawa uang ke masjid, panitia kurban. Ini nak uang kurban atas namamu. Tahun ini kau yang berkurban. Apa nak bilang ketua panitia kurban? Tidak boleh. Berkurban itu harus atas nama kepala keluarga. Ini susahnya kalau pengajian tidak ada tanya jawab, tidak ada yang bisa dikonfirmasi. Karena orang kalau diceramai itu modelnya dua, ada yang salah paham, ada yang pahamnya salah. Tidak ada konfirmasi. Padahal cuma Pak Ustadz, saya tidak usah sebut namanya, sudah meninggal, atau saya sebut namanya saja, Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir cuma menerangkan bahwa sebaiknya kurban itu atas nama kepala keluarga. Kenapa? Karena kalau atas nama kepala keluarga, anggota keluarganya yang di rumah ikut juga, sudah bisa masuk. Tapi didengar oleh jamaah wajib. Padahal masih ada sambungannya, bahwa sebaiknya atas nama kepala keluarga. Itu pun kalau yang disembelih kambing, bukan sapi. Gara-gara pemahaman itu, saya, ibu, sudah 20 tahun jadi tukang jagal. Saya itu 20 tahun pegang parang. Setiap penyembelihan saya yang pegang parang. Dan sengaja memang saya tidak mau jadi panitia pembagian di situ, distribusi, tidak mau. Karena saya orangnya baper. Saya kalau ada yang minta tidak enak, saya rasa kalau tidak aku kasih ki. Sampai ada yang tanya saya, Ustaz, sebentar, saya kepala anak. Kalau masalah itu bu, saya tidak bisa. Itu sana, mulai itu Ustaz. Nyirik.
Padahal sayanya yang nyer. Memang kita sengaja tempatkan orang yang nyer itu di situ bagian distribusi supaya bisa terbagi dengan baik. Karena kalau dia orang baper juga, habis ki. Banyak yang komplain sama kita. Maksud saya bahwa gara-gara pemahaman ini harus atas nama kepala keluarga dan keluarganya ikut. Saya pernah dibuat repot oleh beberapa peserta kurban. Jadi saya pegang parang ini, Bu. Saya sudah baca anunya, sudah pegang kertasnya, sudah mau berdoa. Tiba-tiba ada datang beberapa orang, ibu-ibu dan bapak-bapak. Pak Ustaz, kelompok berapa itu Ustaz? Ya, kelompok 5. Itu Bi. Coba Ustaz, ada namaku di situ. Iya. Minta tolong Ustaz. Bisa kan kalau kepala keluarga yang berkurban ikut juga keluarganya? Dalam hatiku cocok nih. Tapi itu kan kalau kambing, ini sapi. Tapi kan bukan saatnya orang berceramah di situ. Daripada repot. Bilang, kenapa Bu? Bapak? Dia bilang, minta tolong sebut juga anggota keluarga. Sebut juga anggota keluarga. Jadi itu kawan. Bayangkan kalau 7 orang di sapi, masuk semua nama keluarga, mata 7 semua, 49 disebut. Ada tersiksa sapi ya. Sapi sudah lama diikat setengah mati. Nah, maksud saya intinya adalah akhirnya Bu, karena saya merasa daripada mudah-mudahan suatu saat saya isi pengajian ada di situ. Gitu. Iya Bu, tenang. Gembira makin insya Allah, sabar. Tapi apa sambungannya? Begitu saya bilang, iya nanti saya sebut. Nah, saudara itu namanya, saudara namanya. Saya bilang, kita tolong Ustaz, kasih besar ki suara tak?